wala quwwata illa billah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari yang mulia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada waktu yang dimana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah akan ijabah. Di hari yang mulia ini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra lebih memilih waktunya antara Asar dan Maghrib. Maka saya yakini manhaj Sayyidatuna Fatimah dalam memahami hadis ini, dan beliau mengatakan waktunya adalah waktu antara Asar dan Maghrib. Maka saya berusaha untuk walaupun pembukaan ini beberapa menit, akan tapi insyaAllah mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga bulan Safar adalah hari perjumpaan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Pernikahan mereka terjadi pada bulan Safar karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'la. Rasulullah SAW suka yang namanya at-tafa'ul wa yubghadu at-tasha'um. Rasulullah tidak suka yang namanya at-tasha'um. Maka Rasulullah SAW bersabda, la safara wala humata wala tayrata wala adwa. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang namanya bulan Safar itu membawa kebinasaan, sehingga Rasulullah SAW menjawab apa-apa yang telah dipahami oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Tidak boleh ada pernikahan pada bulan Safar karena akan melahirkan anak-anak yang berpenyakitan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah nikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada bulan Safar. Yang lahir bukan anak yang berpenyakitan, tapi Al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menelaah, melihat cuaca dan udara, dan juga sudah memandang kepada talabatul ilm, sudah mengetahui rupa yang kita akan lalui setiap bulannya di tempat ini. Maka baru saya akan menentukan insyaallah kitab yang akan kita baca adalah tentang sejarah Nabi, karena saya insyaallah yakin dari wajah-wajah yang penuh dengan cahaya ini akan ada kemampuan di dalam memahami sejarah Rasulullah SAW lebih dalam. Karena Syekh Bakri Syafah di dalam kitabnya I'anatul Talibin, nasnya begini, beliau mengatakan wa mimma, kata beliau di dalam kitab I'anatul Talibin syarah daripada Fathul Mu'in karya Al-Malyabari, Syekh Bakri Syafah, lana sanad minhu, kita punya sanad keilmuan kepada Syekh Bakri Syafah dari guru-guru kami sampai kepada beliau. Beliau mengatakan wa mimma yajibu ala kulli mukallafin, dan di antara yang wajib bagi setiap mukallaf ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa hadzal amr muqaddamun min amri shalah. Bahkan pengenalan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama menjadikannya lebih didahulukan daripada urusan salat. Bahkan mengatakan bahwa ala kulli mukallaf, bagi seorang yang mengaku dirinya mukallaf dengan syarat-syaratnya yang 4, artinya dia sudah menjadi seorang mukallaf. Hal yang pertama kali yang perlu dia ketahui, memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan awal wajibin 'ala al-insani ma'rifatul ilahi bismiqani. Ada yang mengatakan awal wajib 'ala al-insan an nutq bi syahadatain yu'tabira bi sihhati al-iman mimman qadara. Ada yang mengatakan awal wajib 'ala al-muslim 'ala al-mukallaf adalah as-salat. Tapi beliau lebih memilih ataupun azul pada kalangan ulama, awal wajib al-insan ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu huwa syari'. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syari'. Bahkan mengatakan bahwa sesungguhnya kita harus mengenal nasab beliau, nasab ibunda beliau, nasab nenek beliau, bagaimana syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya kira bahwa hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang penting. Dan juga saya sempat ada pikiran mau mengajarkan ilmu mustalah atau ilmu hadis dirayatan, karena di sini pesantren khususnya kepada yang kibar tulab, mungkin kalau 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kita membaca kitab usul atau kitab mustalah hadis, kita akan bermanfaat. Karena minimnya pengetahuan kita, sebagian kita ini fokus kepada fiqh dan nahwu, dan itu sesuatu yang betul, karena والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لا يفهم. Betul. Akan tetapi terkadang kita minimnya di dalam ilmu hadis, sehingga kita mampu dikalahkan oleh sebagian orang yang memiliki slogan pengikut Al-Quran, pengikut hadis. Sehingga apa? Kosongnya kita dari periwayatan ketika meriwayatkan ilmu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sudah. Riwayatnya dari mana? Tidak tahu. Hadisnya dari mana? Tidak tahu.
Penyampaiannya bagaimana tidak tahu, perawinya bagaimana tidak tahu. Ala kulli hal, kita ini seperti burung beo yang ikut-ikutan. Itu artinya kita tidak ada ilmam kepada ilmu jarh wa ta'dil, kita tidak ada ilmam kepada ilmu mustalah, pada ilmu yang seharusnya itu milik kita, bukan milik sebagian orang yang hanya sekedar mengaku bahwa mereka pengikut sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya sempat berpikir untuk berbagi pengalaman saya dari apa yang saya pelajari dari guru-guru kami, para muhadditsin, mereka-mereka para ulama. Di antara yang saya ambil secara barakah begitu kepada guru Habib Umar Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kepada guru kami Syekh Muhammad Sa'id Radwan Al-Houthi dari Syria, kepada para guru-guru kami dan orang yang sangat mencintai kami dan kami mencintai beliau, Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Juga kami juga mengambil dari sahabat sekaligus guru kami dan orang yang kami banggakan, Syekh Sayyid Usama Al-Azhari dari Mesir. Mereka-mereka atau orang-orang yang hidup mati mereka bersama hadis, dan nikmat sekali kalau kita belajar ilmu hadis atau ilmu hadis riwayatan wa riwayatan. Itu adalah hal yang sangat insyaallah bisa membanggakan guru kita, karena innama hadzal ilmi faqulu amma ta'buduna dinakum. Kemudian Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan apa? Al-isnadu min ad-din. Falawla al-isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa adanya sanad maka setiap orang bisa berbicara. Semua orang bisa berbicara. Dan saya sudah memberitahu apa kita, ayahanda kita, bahwa insyaallah di bulan depan karena saya lebih banyaknya mengajar hadis, maka saya menentukan insyaallah kitab yang kita baca, kitab yang sudah umum dibaca di pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur, Jawa Tengah, kitab sirat namanya Nurul Yaqin. Ya, banyak dan mudah untuk dicari, pengenalan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tambahi dengan tasawuf karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang memiliki murid Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yang memiliki murid Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumair, yang memiliki murid Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, yang memiliki murid Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang memiliki murid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang memiliki murid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang memiliki murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, yang memiliki murid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, yang memiliki murid Al-Faqih, dan insyaallah kita semua menjadi murid-murid beliau. Amin. Kita membaca satu buku seakan kita membayangkan pengarang berkata langsung kepada kita, karena sesungguhnya kita membaca kitab tersebut bersambung sanad ilmunya sampai kepada muallif insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pengenalan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada 5 menit. Ya, segala sesuatu itu perlu kita mengenal kepada sosok jiwa seseorang. Artinya kalau seseorang mengatakan saya pengikut sunnah Rasul, maka bohong ketika dia tidak mencintai Rasul. Karena sesungguhnya pengikutan tanpa cinta adalah dusta yang hakiki. Pengikutan tanpa cinta adalah dusta yang hakiki. Karena orang terkadang mau ikut, tapi ketika imannya lagi turun, dia nggak mau ikut. Karena apa? Karena bawaan apa? Bawaan mutaba'ah. Harusnya saya membuat beberapa program dengan beberapa sahabat dan guru kita di sana. Kita katakan bahwa tangga di dalam mencapai sunnah Rasulullah SAW itu 3. Yang pertama pengenalan, kemudian yang kedua adalah kecintaan, dan yang ketiga baru bisa kepada mutaba'ah. Artinya orang yang langsung loncat ingin ikut sunnah Nabi tanpa adanya cinta, tanpa adanya pengenalan, bisa terjatuh. Saya teringat talbiyah guru kami ketika saya mau berdakwah di Guangzhou di Cina. Ketika saya mau pergi ke sana, saya berkata kepada guru saya, dan terlambat. Biasanya saya selalu ngomong sama guru saya mau ada pengajian di sini, saya mau. Waktu itu terlambat saya mengadu kepada beliau. Beliau katakan apa? Kamu nggak boleh pergi. Tiket kamu gagalkan sampai kamu mengenal di sana orang Islamnya ada berapa persen, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana suasana di sana, apa yang cocok untuk mereka pelajari. Karena seorang dokter kalau memberikan obat umum kepada masyarakat, maka mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Makanya ustadz ataupun guru-guru yang ada online atau TV atau misalnya itu, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya ketika dipahami oleh sebagian orang yang tidak benar mengambil obat. Artinya resep dari dokter dibagikan kemana-mana, sementara setiap orang itu berbeda-beda. Hasilnya apa? Hasilnya bisa menjadi mudarat kepada orang tersebut. Maka
ketika kita ingin mengenal Rasulullah SAW, kita kenali nasab Rasulullah SAW. Sesuatu yang saya ingin tekankan kepada antum dan antuna semua, sebelum kita masuk di bulan depan, di dalam kajian kita sirah Rasulullah SAW, saya harap yang belum hafal nasab Rasulullah SAW tidak boleh masuk kelas. Yang belum hafal nasab Rasulullah SAW sampai Adnan, riwayat Imam Malik bin Anas mengatakan min hauna kadaban nasabun, min hauna kadaban nasabun. Para ahli nasab dari setelah Adnan mereka bohong, dusta. Jadi Rasulullah SAW, saya lihat di sini ada papan tulis. Rasulullah SAW yang bernama Nabi Muhammad SAW, beliau bernasab kepada Adnan. Dari Adnan ke atas kata Rasulullah SAW, min hauna kadaban nasabun. Riwayat hadis yang kuat, Rasulullah SAW mengatakan orang yang menasabkan Adnan sampai ke Nabi Ibrahim atau Sayyidina Adam alaihissalam, berarti bohongnya lebih besar daripada betulnya. Walaupun saya hafal nasab dari Adnan sampai Adam alaihissalam, tapi bohongnya itu lebih besar dibanding jujurnya. Rasulullah SAW katakan min hauna kadaban nasabun. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusaymi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana, kemudian Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Ma'an bin Adnan. Barakallahu fikum. Tambah semangat saya. Alhamdulillah. Bin Adnan. Dari sini bin hauna kadaban nasabun. Dan orang yang pertama kali dinamakan Quraisy adalah Fihr. Dalam riwayat Ghalib, tapi Fihr jauh lebih kuat. Pendapat mengatakan Fihr adalah keturunan daripada Quraisy. Jadi setelah Fihr semuanya Quraisy. Kita kalau sudah membayangkan dan tahu nasab asal usul Rasulullah SAW, baru kita bisa menjadikan Rasulullah SAW di dalam hidup kita. Contoh kalau kita baca novel dari halaman 100, kira-kira bisa paham nggak ceritanya? Tidak. Artinya apa? Kita lebih mengenali sosok yang dijadikan artis di dalam cerita tersebut. Setelah kita mengetahui, baru kita bisa mendalami. Dan kapanpun kita ingin menghadirkan, maka kita bisa. Setelah kita tahu orang di sekitar Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasul. Contoh Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah, nama aslinya Uthman. Abu Quhafah Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Mana Murrah? Bin. Artinya kita tahu Sayyidina Abu Bakar selain beliau adalah sahabat Rasul, beliau juga adalah keluarga Rasul SAW dari keturunan siapa? Taim bin Murrah. Makanya Sayyidina Abu Bakar dinamakan At-Taimi, dan beliau bernama asli Abdullah. Jadi sahabat Rasul yang menjadi Al-Khulafa'ur Rasyidin, semuanya hurufnya diawali dengan huruf Ain. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Makanya huruf awal Ain itu biasanya orang yang keren-keren. Abdullah. Begitu juga Umar. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab bin Al-Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyad Ibn Murd Ibn Razak bin Adi bin Ka'ab. Artinya Sayyidina Umar juga masih keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa halumma jarrah. Sayyidina Uthman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin
Abd Manaf. Artinya Sayyidina Uthman juga masih keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Majah Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abdul. Dari keempat sahabat tersebut kita mengenal mereka ini bakalan banyak ikut serta di dalam cerita-cerita kita nanti dalam sejarah Rasulullah SAW. Maka saya bacakan nasab mereka dan insya Allah sahabat-sahabat yang akan kita bacakan cerita mereka atau kisah mereka pun kita akan ketahui nasab-nasab mereka. Artinya 4 orang ini adalah orang yang paling banyak yang akan kita ceritakan di bulan depan. Dan pesan saya yang pertama ini adalah kenali dulu mereka sebelum kita mengenal kehidupan mereka. Kita harus cari tahu jati diri, biografi atau data yang berhubungan dengan sahabat-sahabat ini. Insya Allah ke depan kita akan mengenal lebih banyak tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal qarina bil muqarani yahtadi. Adwal balidi ila al-jadidi sari'atun kal-jabri yudha'u fi ar-ramadi fatakhmudu. Sesungguhnya kita bisa tahu Rasulullah ini indah, sahabat ini indah. Kenapa? Karena beliau dekat kepada Rasulullah SAW. Dan kita bisa mengenal sosok Rasulullah SAW daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dikatakan man asyara al-ashrafa asyara musharrafan wa man asyara al-ardala asyara ghayra musharrafi afama tara jilda al-haqir muqabbalan li thiqri lamma sara jilda al-mushafi. InsyaAllah kita akan bahas lebih panjang lagi InsyaAllah bulan depan. Dan intinya kita sudah mengetahui suasana di tempat ini dan insyaallah kita akan bacakan sejarah Rasulullah SAW dari kitab mungkin Nurul Yaqin karya Khudari Bik. Walaupun di dalam pendapat yang ditulis oleh Khudari Bik ada beberapa bab yang bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Namun baiknya banyak, bagusnya banyak dan riwayat yang dikeluarkan oleh beliau dalam kitab tersebut makbul ya dari ulama khususnya. Dan kita tak boleh itu. Ulama-ulama semuanya sepakat kitab ini bagus, tiba-tiba datang sambil bilang wah ini hadis-hadisnya nggak benar ya. Itu namanya apa? Itu namanya kurang adab, kurang akhlak, barokahnya tidak ada. Dia bilang wah ini kitab ini nggak baik, ini kitab ini nggak bagus, ini kitab ini nggak dipelajari di tempat saya ini. Nggak boleh begitu. Kita harus menyesuaikan